Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo buddhaya, namo dhammaya, namo sanghaya. Selamat malam upasaka upasika sekalian. Agak kering ini tenggorokan. SPD keberapa ini? Keempat. Yang ikut SPD pertama, coba angkat tangan. SPD pertama bersama Bante siapa? Tentang apa? Membahas tentang apa? Apa saja? Apa aja? Masih ingat? Pertama apa? Kedua? Ketiga? Apa? Lupa? Empat? Masih ingat enggak? Coba yang ingat. Empat apa? Membuka catatan. SPD kedua bersama siapa? Bahas tentang apa? Masih ingat? Siapa yang ikut? Coba angkat tangan. SPD kedua bahas tentang apa? Apa? Melatih kuda. Melatih kuda. Benar? Itu topiknya? Ya. Yang ketiga? Nanti piye lagi. Bahas tentang apa? Ya, terima kasih banyak. Saya minum dulu ya. SPD ketiga, siapa yang ikut? Coba angkat tangan. Bahas tentang apa? Nah, jadi yang ikut SPD 1, 2, 3, coba angkat tangan. Yang tidak ikut SPD 1, 2, 3, coba angkat tangan. Yang ikut 2 SPD angkat tangan. Yang baru ikut satu kali SPD angkat tangan. Hari ini berarti yang keempat. Mau bahas apa kita? Coba saya kasih pilihan dulu. Mau bahas apa kita? Karena kan tidak melulu membahas dhamma itu dari pihak pembabar yang menentukan ingin membahas apa. Nah, terkadang dari umatnya ada enggak
Dada. Saya yang menentukan. Mau yang ringan atau yang sedang atau yang bikin kepala panas? Karena 2 kali, mungkin yang ringan dulu aja kali ya. Setuju enggak? Setuju ya? Ini saja ya, bahas inti ajaran Buddha. Sama topiknya seperti Mantipya saja ya. Apa? Yang 3 tuh? Nah, nanti hari ini 2 yang pertama, besok baru yang ketiga. 2 yang pertama itu tidak melakukan segala keburukan. Bukan jangan. Karena dalam ajaran Sang Buddha tidak ada larangan. Sang Buddha hanya mengajarkan perbuatan buruk mengarah pada penderitaan, perbuatan baik mengarah pada kebahagiaan. Kalau ingin menderita, berbuat buruk. Ada yang ingin menderita? Tidak ada kan? Tidak melakukan segala keburukan. Kemudian pemenuhan kebajikan, pemenuhan hal-hal yang bermanfaat, kusala. Tidak melakukan segala keburukan. Nah, ini saya akan mengaitkan dengan yang terdapat di terjemahan Saliyaka Sutta. Tidak melakukan segala keburukan, memenuhi kebajikan, pemenuhan akan kebajikan. Nah, ini kaitannya dengan dasa akusala kama, lawan dari dasa kusala kama. Nah, keburukan, segala keburukan itu dilakukan melalui 3 pintu perbuatan, yaitu perbuatan melalui tindak jasmani, kemudian perbuatan melalui ucapan yang kedua, yang ketiga perbuatan melalui pikiran. Dibagi menjadi 3 pintu. Lebih rincinya lagi menjadi 10 perbuatan. 10 perbuatan yang tidak baik. Nah, dalam Saliyaka Sutta itu terjemahannya, ketika Sang Buddha berada di suatu tempat, para penduduk menghampiri, kemudian bertanya kepada Sang Buddha, mengapa para makhluk setelah kehidupannya ini selesai,
setelah hancurnya jasmani, setelah kematian, mengapa ada yang terlahir di alam bahagia, di alam surga, dan kenapa ada yang terlahir di alam menderita, di alam rendah. Jikalau semasa hidup seseorang sering melakukan salah satu atau lebih dari 10 perbuatan buruk ini, yang mana masing-masing akan mengarah pada penderitaan, nah maka setelah hancurnya jasmani, kemungkinan terbesarnya adalah terlahir di alam rendah. Nah, melalui tindak jasmani, perbuatan jasmani itu terdiri dari 3 perbuatan buruk. 3 perbuatan buruk yang apabila dilakukan akan mengarah pada penderitaan, mengarah pada kelahiran di alam rendah. Yang pertama itu adalah membunuh, menyiksa, menyakiti makhluk hidup. Nah, kalau dari 5 sila atau 8 sila itu kan panatipata, melatih diri untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup. Nah, ini tidak hanya membunuh, tetapi perbuatan buruk itu membunuh, menyiksa, menyakiti makhluk hidup. Yang apabila sering dilakukan, dan kalau tidak sering dan pembunuhan itu merupakan sesuatu yang berat, misalnya 5 bagian dari 5 karma berat, yaitu membunuh ayah, membunuh ibu, membunuh seorang arhanta. Nah, itu akan dapat tiket VIP ke alam neraka awici. Neraka awici ini neraka yang paling dalam, yang paling buruk lah, yang paling menderita. Kalau sering atau melakukan perbuatan pembunuhan, penyiksaan makhluk hidup setelah kematian, maka seorang akan terjatuh di alam rendah, di alam menderita. Nah, kalaupun semisalnya tidak terlahir di alam rendah, tidak terlahir di alam menderita, tapi terlahir sebagai manusia, mereka yang melakukan pembunuhan, jika terlahir sebagai manusia, maka akan memiliki usia yang pendek. Ada ya yang baru masih dalam kandungan sudah meninggal, betul ya? Nah, itu karena kebajikannya tidak cukup untuk terlahir sebagai manusia. Maka ketika meninggal, kemungkinannya besar jatuh di alam rendah, karena kekuatan karma untuk terlahir sebagai manusia itu tidak mendukung. Artinya makhluk tersebut sebelumnya sering melakukan pembunuhan. Ada yang usianya baru 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun sudah meninggal. Intinya memiliki usia yang pendek kalau sering melakukan pembunuhan. Nah, kalau seseorang itu semasa hidupnya melatih diri untuk meninggalkan dan menghindari pembunuhan makhluk hidup, setelah kematian akan terlahir di alam bahagia. Nah, kalaupun tidak terlahir di alam bahagia tetapi terlahir sebagai manusia, maka orang itu akan memiliki usia yang panjang. Kalau seseorang semasa hidupnya itu gemar menyakiti, menyiksa makhluk hidup, juga sama. Setelah kematian, kemungkinan besarnya adalah terlahir di alam rendah, di alam menderita. Tapi
Tetapi kalaupun seseorang itu tidak terlahir di alam rendah, tapi terlahir sebagai manusia, maka orang itu akan memiliki kesehatan yang buruk. Nah, ada yang baru lahir sudah banyak sakitnya, banyak penyakitnya. Tetapi jika seseorang itu melatih diri untuk meninggalkan dan menghindari perbuatan yang menyakiti, menyiksa makhluk itu, kalau tidak terlahir di alam bahagia tetapi terlahir sebagai manusia, maka akan memiliki kesehatan yang baik. Nah, ada orang-orang yang jarang sekali sakit, seumur hidup itu jarang sekali sakit. Ada enggak? Ada ya? Nah, kalau kita punya kesehatan yang baik, jarang sakit, artinya di kehidupan sebelumnya kita ini seseorang yang menghindari penyiksaan, menyakiti makhluk hidup. Nah, tapi kalau misalnya ada orang yang usianya panjang, tapi sepanjang hidup itu sakit-sakitan, ada nggak? Nah, itu bagaimana? Ya, bisa jadi orang itu sering melakukan penyiksaan makhluk hidup tapi tidak sampai membunuh. Ibaratnya menyiksa tapi tidak sampai mati. Menderita ya, usianya panjang tapi sakit-sakitan, itu menderita sekali. Ini yang pertama, perbuatan buruk melalui tindak jasmani yang apabila dilakukan akan mengarah pada kelahiran yang menderita. Yang kedua itu adalah mengambil apa yang tidak diberikan. Mengambil apa yang tidak diberikan ini tentunya harus disertai dengan kehendak mencuri. Artinya kalau kita salah mengerti, misalnya karena ada barang yang mirip kita mengambil, mengira itu adalah milik kita, nah itu tidak termasuk pencurian. Tetapi setelah sadar ternyata itu bukan barang miliknya, kemudian memutus untuk mengambil, tetap menyimpan, tidak mengembalikan, nah itu sudah menjadi pencurian, menjadi kategori mengambil apa yang tidak diberikan. Nah, peranan kehendak di sini penting. Ada kehendak untuk mengambil apa yang tidak diberikan. Perbuatan buruk yang ketiga melalui tindak jasmani, yaitu adalah perbuatan asusila. Yang termasuk dalam perbuatan asusila adalah bukan pasangan resmi. Nih, 3 perbuatan buruk melalui tindak jasmani yang harus dihindari. Kemudian melalui ucapan, ada 4 perbuatan buruk melalui ucapan yang dapat mengarahkan seseorang pada kelahiran yang menderita. Yaitu yang pertama, ucapan dusta, ucapan bohong. Meskipun hanya bercanda loh ya. Kadang kan anak muda ada yang ikut April Mop, kalau 1 April, nah mikirnya wah itu hari yang bebas boleh bohong. Nah jangan, meskipun hanya bercanda, itu termasuk perbuatan yang tidak baik yang harus dihindari. Juga kebohongan demi kebaikan, hindari juga. Lebih pilih mana? Kebenaran tapi pahit atau kebohongan tapi manis? Hah? Pilih mana? Pilih yang manis. Nih yang pertama, ucapan dusta, ucapan berbohong. Yang kedua, ucapan yang kasar.
ucapan yang menyakiti perasaan orang lain. Ucapan kasar ini tidak melulu kata-kata kasar, tapi ucapan yang benar-benar ditujukan untuk menyakiti perasaan orang lain. Nah, kalau tujuannya untuk menyakiti itu biasanya ucapan yang lembut tapi tajam, biasanya lebih menyakitkan. Iya enggak? Ketimbang orang yang belak-belakan, dibanding orang yang ucapannya lembut tapi nusuk, sakitan mana? Kemudian ucapan yang memecah belah, yang merusak kerukunan, yang mengadu domba, yang merusak keharmonisan. Dan yang keempat, ucapan yang membual, ucapan yang tidak bermanfaat. Nih 4 perbuatan buruk melalui ucapan yang harus dihindari dan harus ditinggalkan kalau masih dilakukan sampai saat ini. Berupaya untuk meninggalkan. 3 yang terakhir melalui pikiran. Yang pertama itu adalah pikiran yang tamak, pikiran yang serakah, yang menginginkan milik orang lain menjadi miliknya. Yang kedua, pikiran yang kejam, pikiran yang menyakiti. Dan yang terakhir adalah pikiran yang berpandangan salah. Contoh berpandangan salah ini, berpandangan bahwasanya hidup itu hanya satu kali, berpandangan bahwasanya tidak ada buah akibat dari perbuatan baik, tidak ada buah akibat dari perbuatan buruk, tidak ada jasa dari seorang ayah, tidak ada jasa dari seorang ibu, dan banyak lagi sebenarnya perihal memiliki pandangan salah ini. Jadi total ada 10 perbuatan buruk. 3 melalui jasmani, 4 melalui ucapan, 3 melalui pikiran. Yang apabila dilakukan, maka setelah kematian, setelah hancurnya jasmani, maka seseorang bisa terjatuh ke alam menderita, ke alam rendah. Mereka yang berupaya untuk meninggalkan dan menghindari 10 perbuatan buruk itu, berupaya untuk meninggalkan, terus berupaya untuk menghindari. Setelah kematian, setelah hancurnya jasmani, akan terlahir di alam bahagia, di alam surga. Ini tidak melakukan segala keburukan, keburukan melalui tindak jasmani, ucapan dan pikiran. Kemudian melakukan yang namanya pemenuhan kebajikan. Nah, menghindari keburukan itu sendiri sudah melakukan kebajikan. Ada lagi kebajikan lainnya, yaitu berdana. Yang berdana ini ada macamnya. Amisa dana, yaitu dana berupa materi. Yang termasuk dalam materi ini apa? Makanan, minuman, obat-obatan, pakaian, tempat tinggal. Kemudian abhaya dana yang kedua. Abhaya dana. Bahaya itu adalah, bicara bahasa Indonesia jadi bahaya. Abhaya jadi artinya tidak berbahaya. Artinya kita memberikan berdana rasa aman kepada orang lain. Contohnya itu adalah dengan menjalankan sila. Dengan kita memiliki moralitas, nah
Nah, otomatis kita memberikan rasa aman kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, semisalnya tinggal di satu daerah dan orang-orangnya itu punya moralitas, orang-orangnya menghindari pembunuhan, menghindari mengambil yang tidak diberikan, menghindari perbuatan asusila, menghindari ucapan-ucapan yang tidak benar, menghindari mengkonsumsi zat-zat memabukkan. Tenang tidak kita tinggal di daerah demikian? Tenang ya? Motor kunci masih di stang pun aman, tenang. Tapi kalau tinggal di daerah orang-orang yang tidak punya moralitas, naruh sendal jepit pun cemas. Tinggal bentar sudah hilang. Apalagi kalau kendaraan masih kuncinya masih di kontak. Nah, ini kalau kita punya moralitas, orang-orang di sekitar kita itu pasti merasa nyaman, merasa tenang. Yang ketiga, dhamma dana, berdana dhamma. Nah, sekarang zaman sudah modern, ibu bapak bisa berdana dhamma. Kan kalau di YouTube tuh banyak rekaman-rekaman. Nah, seperti ini kan direkam saya nih. Nah, banyak rekaman bantainya. Nanti bisa dibagi-bagi. Dimulai dari keluarga sendiri dulu. Nah, sebarkan ke anak. Misalnya istrinya tidak ikut, nah nanti di-share ke istrinya. Yang suaminya tidak ikut, di-share ke suaminya. Yang anak-anaknya tidak ikut, di-share ke anak-anaknya. Dimulai dari keluarga dulu, keluarga inti. Mulai sebarkan ke teman-teman yang lain. Tapi ya kita harus menimbang juga, dhamma yang disampaikan itu adalah benar-benar sesuai dengan apa yang Sang Buddha ajarkan. Nah, dalam kita melakukan kebajikan, pemenuhan kebajikan dalam hal berdana ini, agar buah manfaat itu jauh lebih besar, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya ketika sebelum berdana, ketika sedang berdana, dan sesudah berdana. Nah, contoh saja berdana makanan kepada banti-bantinya. Nah, sebelum berdana mungkin di rumah masak dulu. Nah, munculkan rasa bahagia bahwasanya diri kita itu akan melakukan yang namanya kebajikan. Nah, setelah selesai masak, kemudian dibawa ke wihara dan menyerahkan makanan langsung kepada bantinya. Ketika menyerahkan itu lakukan dengan penuh keyakinan. Keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, Sangha, penuh keyakinan bahwasanya apa yang dilakukan ini adalah kebajikan dan akan memberikan akibat yang baik. Nah, setelah berdana, munculkan rasa sukacita bahwasanya diri kita itu sudah melakukan kebajikan. Tapi dalam hal berdana makanan ini tidak sedikit umat-umat itu ada yang setelah berdana makanan itu kecewa. Kecewanya kenapa? Udah bangun pagi, capek-capek masak, perjalanan ke wihara jauh, setelah berdana tidak dimakan dana makannya. Malah timbul kecewa. Nah, justru malah buah kebajikannya tidak sebanding dengan mereka yang bersukacita setelah melakukan kebajikan.
bantainya sendiri, yang dana makannya banyak. Kalau harus dimakan semua, wah, masuk rumah sakit bisa nanti. Ketika makanan itu sudah diterima, masalah makanan itu dimakan atau tidak, kebajikan sudah kita lakukan. Jadi terlepas itu dimakan atau tidak, yang terpenting itu sudah diterima. Ketika sudah diterima, kita sudah memenuhi kebajikan. Nah, hal lain setelah memunculkan kebahagiaan, kesenangan dalam melakukan kebajikan, yang juga disertai dengan pemahaman bahwasannya apa yang dilakukan itu adalah baik, kemudian rutin dilakukan sehingga menjadi kebiasaan otomatis tanpa perlu diajak-ajak. Nah, ini menjadi buah akibat yang sangat baik. Sisi lain yang perlu diperhatikan, berdana itu dibagi menjadi dua. Berdana kepada individu dan berdana kepada kelompok. Ini saya sampai dikasih sampai jam berapa ini? Nah, berdana ini kita bisa menimbang mau berdana kepada individu atau mau berdana kepada kelompok. Kelompok di sini yang dimaksud kelompok ini adalah sangga. Berdana kepada individu itu terdiri dari 14 jenis. 14 jenis berdana kepada individu ini. Dimulai dari yang paling rendah, yaitu berdana kepada binatang, berdana kepada manusia yang tidak memiliki moral. Lebih tinggi lagi berdana kepada orang yang memiliki moralitas. Lebih tinggi lagi berdana kepada mereka di luar dari ajaran Sang Buddha yang bebas dari kesenangan indera. Lebih tinggi lagi berdana kepada seseorang yang telah mencapai Sotapati Magga. Lebih tinggi lagi Sotapati Phala. Lanjut lagi sampai Sakadagami Magga Phala, Anagami Magga Phala, Arahata Magga Phala 12. Dan yang ke-13 kepada Paceka Buddha. Yang ke-14 kepada Samma Sambuddha yang paling tinggi. Berdana kepada binatang, melakukan pemberian kepada binatang, hewan. Nah, akibat imbalannya itu adalah 100 kali lipat. Berdana kepada mereka yang tidak punya moral, akibatnya itu adalah 1000 kali lipat. Berdana kepada mereka yang punya moral, 100.000 kali lipat. Berdana kepada mereka yang di luar dari ajaran Sang Buddha tapi terbebas dari kesenangan indera, itu 10 miliar kali lipat. Dan berdana kepada mereka yang berada di jalan memasuki arus, Sotapati Magga, itu sudah tidak terhitung lagi. Akibat timbalannya itu tidak terhitung lagi. Apalagi mau dikata kepada yang pahala sampai ke Samma Sambuddha, tidak bisa dihitung lagi. Nah, ketika ibu angkat Sang Buddha ingin mempersembahkan jubah kepada Sang Buddha, kemudian Sang Buddha menyarankan, persembahkanlah jubah itu kepada sangga.
mempersembahkan kepada sangga, maka aku dan sangga dihormati. Artinya maksud dihormati ini, pemberian itu tidak hanya kepada Sang Buddha, tapi termasuk kepada biku-biku yang lainnya. Nah, ini adalah berdana kepada sangga. Yang mana berdana kepada sangga, berdana kepada kelompok ini adalah lebih tinggi. Dan dalam sutta tersebut Sang Buddha menyatakan adalah tidak mungkin berdana kepada individu bisa mengungguli berdana kepada sangga. Nah, berdana kepada sangga ini ada 7 macam. Yang pertama itu berdana kepada sangga biku bikuni yang dipimpin oleh Sang Buddha. Yang kedua, berdana kepada sangga para biku bikuni setelah Sang Buddha parinibbana. Jenis yang ketiga, berdana kepada sangga para biku. Yang keempat, berdana kepada sangga bikuni. Yang kelima, berdana kepada sangga biku tertentu. Jadi menunjuk beberapa biku sebagai wakil sangga. Nah, dalam beberapa kasus 4 biku sudah bisa dikatakan sebagai sangga. Dalam kasus lainnya 5 biku. Jadi misalnya, oh saya mau mengundang bante ini itu. Jadi menunjuk beberapa bante. Nah, ini masuk dalam yang jenis keberapa tadi? Keempat ya. Berdana pada sangga biku tertentu. Nah, yang kelima. Tadi yang keempat atau kelima? Kan yang pertama tadi jadi lupa saya. Sangga biku-bikuni yang dipimpin oleh Sang Buddha. Kepada sangga biku-bikuni setelah Sang Buddha parinibbana. Yang ketiga, berdana kepada sangga para biku. Yang keempat, berdana kepada sangga bikuni. Oh, berarti tadi yang kelima, berdana kepada sangga biku tertentu. Yang keenam, berdana kepada sangga bikuni tertentu dengan menunjuk beberapa bikuni. Dan yang terakhir, yang ketujuh, berdana kepada sangga biku-bikuni tertentu. Artinya menunjuk beberapa biku tertentu, kemudian menunjuk beberapa bikuni tertentu. Bahkan dalam Dakina Vibhanga Sutta yang mengenai jenis dana ini, di situ dinyatakan berdana kepada sangga, bahkan kepada mereka sangga yang dimana di masa depan itu disebut sebagai berleher kuning, artinya memakai kuning di leher, yang memiliki moral yang buruk, masih tetap bisa dikatakan berdana kepada sangga yang mana kelompok itu tidak punya moral, masih dikatakan sebagai buah akibat yang besar. Berdana kepada sangga demikian. Nah, selain itu yang perlu diperhatikan ketika melakukan kebajikan itu, dalam hal pemberian dikategorikan menjadi 4. Pemberian yang dimurnikan oleh pihak pemberi dan penerima. Yang kedua, pemberian yang dimurnikan oleh pihak pemberi. Yang ketiga, pemberian yang dimurnikan oleh pihak penerima. Yang keempat, pemberian yang tidak dimurnikan dari pihak pemberi maupun pihak penerima. Maksudnya bagaimana? Pemberian yang dimurnikan oleh pihak penerima
di sini pemberi, mereka yang berdana itu tidak punya moralitas, tetapi memberi kepada orang yang memiliki moralitas. Nah, ini dikatakan pemberian tersebut dimurnikan oleh pihak penerima. Jenis yang kedua, yang menerima itu tidak punya moralitas, tetapi pelaku pemberian itu menjalankan moralitas. Maka pemberian itu dimurnikan oleh pihak pemberi. Dan yang paling bagus jenis yang ketiga, pihak pemberi menjalankan moralitas, pihak penerima menjalankan moralitas, dimurnikan oleh kedua-duanya. Dan yang paling jelek itu pemberi tidak punya moralitas, penerima juga tidak punya moralitas. Maka ada tradisi di wihara-wihara tertentu, sebelum berdana makanan itu umat-umatnya melakukan permohonan sila. Ada ya? Nah, kebajikan-kebajikan lainnya yang bisa dilakukan itu adalah pelimpahan jasa, patidana. Nah, semisal sudah melakukan kebajikan, nah syarat patidana itu ada 3. Ada kebajikan dulu yang dilakukan. Nah, setelah kebajikan dilakukan, kita dedikasikan kebajikan itu. Agar apa? Makhluk yang dituju itu mengetahui. Yang kedua. Nah, yang ketiga yang menentukan. Setelah mengetahui, makhluk yang dituju itu turun berbahagia. Nah, kalau 3 ini lengkap, artinya pelimpahan jasa itu terjadi. Nah, mereka yang turut bersukacita atas kebajikan yang dilakukan pihak lain, itu adalah kebajikan yang mereka lakukan, yang mana diharapkan akan mengkondisikan mereka untuk mendapatkan kondisi-kondisi yang baik. Nah, kalau ada sanak keluarga yang baru meninggal, atau kita teringat dengan mendiang sanak keluarga leluhur, atau misalnya di rumah masing-masing itu ada gangguan, misalnya ada bantal guling lompat-lompat, atau ada nona-nona baperan, sebentar nangis, sebentar ketawa. Nah, kalau yang ada demikian di rumahnya, atau di tempat tokonya, atau di tempat usahanya, jangan takut, jangan diusir. Kalau diusir nanti cari perkara, dan itu bukan cara Buddhis. Taruhlah bisa diusir, setahun 2 tahun aman. Nah, coba kita diposisikan sebagai contohnya bantal yang lompat-lompat tadi. Kita duluan di situ, dan pendatang baru malah ngusir kita. Sakit hati enggak? Nah, ada kemungkinan enggak nanti kita nunggu momen kita bisa balik lagi? Nah, kita baliknya ngajak teman-teman yang di luar sana. Bisa enggak? Musir satu nanti malah datangnya banyak. Nah, jadi kalau ada demikian, apa yang harus kita lakukan? Patidana, pelimpahan jasa. Nah, segera lakukan kebajikan. Misalnya pagi-paginya berdana makanan, nah, nanti malamnya di rumah lakukan pelimpahan jasa. Tapi pelimpahan jasa itu bagaimana? Harus kita mengucapkan. Kalau hanya di pikiran, tidak semua makhluk itu bisa membaca pikiran. Nah, kalau tidak tahu kalimatnya, bisa buka buku Parita halaman 122.
dibaca terjemahannya. Nah, bisa ditambahkan misalnya seperti ayah dan ibuku, kepada mendiang siapa namanya. Ada semua ya buku parita di rumah ya. Nah, contoh-contoh kalimatnya, semoga jasa kebajikan yang saya lakukan mengkondisikan kebahagiaan bagi sanak keluarga, para leluhur, semua makhluk yang ada di sini, atau semua makhluk yang ada di toko saya. Tambahkan lagi, semua makhluk yang membutuhkan pelimpahan jasa. Karena ada makhluk-makhluk yang membutuhkan pelimpahan jasa, tapi dilupakan oleh keluarganya. Semoga mereka semua mengetahui kebajikan yang saya lakukan dan turut berbahagia. Apabila mereka tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Tidak harus sambil menuang air, tidak harus. Karena menuang air itu hanya simbol saja. Yang penting itu kita mengucapkan dengan sungguh-sungguh. Nah, mengucapkan itu agar apa? Agar makhluk itu mendengar dan mengetahui. Setelah mengetahui, berbahagia. Nah, balik lagi, coba kalau kita di posisi sebagai nona-nona baperan. Orang di rumah ini baik sekali sama saya. Yang sebelumnya kita karena kesepian, karena lagi bosan gangguin orang di rumah itu, tapi ternyata orang yang di rumah itu malah bersikap baik, mengharapkan kebaikan, mengharapkan kebahagiaan kepada kita. Masih enak hati tidak mengganggu? Hah? Enggak kan ya? Ini orangnya baik sama saya, ya udahlah. Sebagai timbal balik mungkin saya bantu jaga tempat ini. Bisa jadi kan? Jadi cara Buddhis itu bukan dengan kejahatan, bukan dengan kebencian, tapi bagaimana supaya harmonis. Nah, ini contoh-contoh kebajikan yang bisa kita lakukan, mulai dari menghindari perbuatan buruk, melakukan praktik berdana, kemudian pelimpah jasa, dan masih banyak lagi. Nah, itu yang 10 di SPD pertama. Nanti lihat lagi catatannya. Nah, mereka yang tidak melakukan segala keburukan, kemudian melakukan pemenuhan kebajikan, maka setelah kematian akan terlahir di alam surga. Di alam surga ya. Nah, di alam surga ini ada 6. Alam surga para dewa ada 6. Dewa ini adalah bahasa Pali. Kalau bahasa Indonesianya itu malaikat. Dewa sama malaikat itu sama-sama penghuni surga. Yang paling bawah, tingkat yang ke-6. Saya mulai dari tingkat yang ke-6. Ini adalah alam surga Catu Maharajika. Catu 4 maha besar, Rajika jadi 4 raja besar. Alam dewa Catu Maharajika ini ada yang tinggal di angkasa, ada yang tinggal di bumi, di daratan, di lautan, di pegunungan, di pohon. Nah, kalau orang Chinese sebutnya dewa bumi, betul ya?
Nah, para dewa, para malaikat ini semakin tinggi tingkatannya alam surganya, maka penampilannya itu semakin rupawan, semakin benderang. Dan penampilan mereka itu selalu seperti orang yang masih berusia 16 tahun. Jadi tidak ada yang dewa yang perawakannya tua atau ada kecacatan, misalnya kakinya lumpuh, tidak ada. Nah, itu bisa saja hanya perwujudan penjelmaan, tapi wujud aslinya itu seperti orang yang masih berusia 16 tahun, muda, rupawan. Para malaikat di surga tingkat ke-6 Catu Maharajika ini ada 4 jenis malaikat. Saya pakai kata malaikat karena di Indonesia lebih familiar dengan itu. Yang pertama itu adalah Dewa Yakha. Yakha sudah tahu belum? Kalau ke wihara-wihara sering ada di luar, misalnya di luar pintu wihara ada sosok penjaga yang pakai perhiasan. Biasanya di wihara-wihara Thailand ada. Nah, itu Dewa Yakha. Kemudian Dewa Naga. Naga sudah tahu semua ya, Dewa Naga ya, tidak perlu dijelaskan ya. Dewa Naga. Tapi tidak melulu wujudnya itu seekor naga. Itu hanya perubahan wujud lainnya. Karena ada kisah-kisah lain dia bisa berubah wujud seperti wujud manusia. Kemudian Dewa Kumbanda. Kumbanda ini sedikit sekali referensinya. Dan yang terakhir Dewa Gandapa. Gandapa ini pemain musik. Jadi malaikat yang senangnya nyanyi, main musik. Nah, kalau di ajaran sebelah, misalnya kita ke gereja, ada patung malaikat sedang main harpa, pernah lihat? Atau yang niup trompet. Nah, itu adalah ciri-ciri dari penghuni surga Catu Maharajika, memainkan alat musik. Kalau di India mainnya sitar. Sitar itu seperti gitar tapi beda. Satu hari di alam manusia itu 24 jam, ya. Tapi satu hari di surga Catu Maharajika ini sama dengan 50 tahun manusia. Jadi 50 tahun bagi kita, satu hari bagi penghuni surga Catu Maharajika ini. Lama ya. Dan usia mereka itu 500 tahun surgawi. 500 tahun surgawi. Nah, coba sekarang dikali. Kalau yang megang HP coba dikali 500 tahun dikali 365 hari. Coba dikali. Kemudian dikali lagi 50. Berapa? Bisa hitung?
Berapa? 500 kali 365 dikali 50. 9 juta tahun. Nah, jadi usia penghuni surga Catumaharijika tingkat ke-6 ini 9 juta tahun manusia. 9 juta tahun, lama sekali ya. Jadi tidak heran di ajaran lain itu berpandangan surga itu kekal, karena rentang waktu itu panjang sekali. Jadi baru tingkat yang ke-6 paling bawah 9 juta tahun. Nah, para dewa ini setelah 9, misalnya sudah mendekati 9 juta tahun, mereka bisa mati. Tetap akan mengalami kematian meskipun terlahir sebagai malaikat di alam surga. Tetap akan mengalami kematian. Ketika sudah mendekati usianya, mendekati 9 juta tahun, nah muncul 5 tanda. 5 tanda kematian para dewa. 5 tanda itu apa saja? Karangan bunga yang mereka pakai, yang mana sebelumnya itu selalu terlihat segar, nah karangan bunga mereka yang mereka kenakan itu menjadi layu. Pakaian yang mereka kenakan itu menjadi lusuh, menjadi kotor. Cahaya tubuh mereka menjadi redup. Kemudian mereka mulai mengeluarkan keringat, yang mana sebelumnya tidak pernah berkeringat, tidak pernah capek. Ketika mulai berkeringat, karangan bunga yang mereka kenakan itu mulai layu, pakaiannya menjadi lusuh, cahaya tubuhnya menjadi redup, kemudian mengalami kegelisahan, muncul kegelisahan, duduk di singgasana itu menjadi tidak nyaman, tidak tenang. Nah, ini 5 tanda, 5 tanda kematian. Nah, setelah 5 tanda muncul mengalami kematian di alam surga, maka melanjutkan tergantung karma mana yang berbuah. Kalau karma buruk yang berbuah, terlahir di alam rendah. Dan penghuni surga Catumaharijika ada di sekitar kita. Lebih tinggi lagi, surga tingkat ke-5, yaitu surga Tawatingsa. Surga Tawatingsa ini ada yang tinggal di angkasa, ada yang tinggal di atas gunung Semeru, Gunung Meru, seingat saya. Itu yang tinggal di Gunung Meru itu Dewa Saka. Nah, penghuni, pemimpin dari alam surga tingkat ke-5 ini adalah Dewa Saka. Dewa Saka ini punya nama lain Dewa Indra. Ada nama lain lagi Wajrapani. Dewa Saka ini punya senjata, namanya itu Wajra. Wajra itu petir. Jadi senjatanya itu petir. Pernah dengar? Nah, kalau di mitologi lain itu dewa yang senjatanya petir itu apa?
Bukan, bapaknya itu Zeus. Thor itu anaknya. Zeus. Senjatanya petir. Dan penghuni surga Tawatingsa ini sering berperang dengan penghuni alam Asura. Familiar dan para malaikat berperang. Nah, penghuni surga Tawatingsa ini sering dibantu dengan penghuni surga Catumaharajika ini untuk melawan Asura, para Asura. Asura kalau dalam bahasa Inggrisnya itu demon, iblis artinya. Nah, Asura ini terdiri dari 3 jenis. Jenis yang pertama itu adalah Asura Dewa. Setengah iblis, setengah malaikat. Nah, kisah Asura Dewa ini, mereka ini adalah penghuni alam surga. Tapi karena melakukan kesalahan, kemudian diusir dari surga. Familiar enggak? Nah, kalau di ajaran sebelah itu ada beberapa malaikat yang diusir. Bisa minta tisu. Ada beberapa malaikat yang diusir. Salah satunya itu adalah Archangel Samael. Yang dari ajaran sebelah pernah siapa? Coba angkat tangan. Yang dulunya pernah beragama Samawi, angkat tangan. Nah, Archangel Samael ini melawan Archangel Mikhail. Setelah pengusiran keluar dari surga, dia tidak menggunakan lagi nama Archangel Samael, tapi menggunakan nama Lucifer Morning Star. Dan mereka ini adalah sesungguhnya sebelumnya itu adalah para malaikat, para penghuni surga, alam surga. Ini jenis yang pertama, Asura Dewa, yang mana sebelumnya mereka ini adalah para malaikat diusir, ya, jadi masuk golongan Asura. Ya, terima kasih. Jenis yang kedua, Asura Peta. Peta ini makhluk halus, setan gentayangan, hantu gentayangan. Tapi kelaksananya adalah Asura. Setengah makhluk halus, setengah iblis. Dikatakan makhluk halus, tapi lebih kuat. Dan yang terakhir jenis Asura itu adalah Niraya Asura. Asura Niraya. Niraya itu neraka. Jadi para iblis yang memang asli adalah penghuni neraka. Nah, ini penghuni surga kelima, keenam ini sering berperang melawan para Asura ini. Terkadang di Suta itu para dewa menang, terkadang para Asura yang menang. Sampai saya pernah baca salah satu suta, tapi saya sudah lupa. Ada Asura yang berhasil menduduki singgasana Dewa Saka. Dan Dewa Saka ini sudah mencapai tingkat kesucian yang pertama, menjadi seorang Sotapana, pemasuk arus. Setiap kali Sang Buddha mengalami masalah, maka tempat duduk singgasana Dewa Saka itu menjadi panas.
Jadi misalnya kalau lagi enak-enak menonton para dewi sedang menari, duduk di singgasana, tiba-tiba panas, aduh panas. Nah dilihat, ada apa ini? Oh, Sang Buddha sedang difitnah oleh cincang. Nah, kemudian mengutus beberapa dewa untuk menyamar menjadi tikus. Nah, setiap kali ada masalah sehubungan dengan Sang Buddha, nah singgasana itu jadi panas. Usia para malaikat penghuni surga Tawatingsa ini itu 1000 tahun surgawi. Satu hari di sana 100 tahun manusia. Nah, sekarang kali lagi 1000 dikali 365 dikali 100 berapa? Berapa? 36 juta tahun manusia. Beda tingkatnya jauh sekali ya. Yang keenam tadi hanya 9 juta, yang tingkat kelima itu 36 juta ya. 36 ya. Nah, 36 juta tahun. Nah, bayangkan berapa lama 36 juta tahun. Lebih tinggi lagi alam surganya. Jadi dari 6 ke 5 ini sudah beda lagi. Para dewa yang tingkat kelima ini lebih rupawan, lebih cahaya tubuhnya lebih terang benderang ketimbang penghuni surga ke-6 ini. Dan penampilan mereka itu rupawan sekali. Di mana ada satu kisah Bante Nanda itu ingin lepas jubah karena teringat istrinya yang cantik. Ya, kemudian Sang Buddha mengetahui pikiran dari Bante Nanda ini. Kemudian mengajak Bante Nanda jalan-jalan. Kemudian bertemu seekor kera monyet yang tidak punya hidung. Sang Buddha bertanya, cantik mana kera ini kalau dibandingkan dengan istrimu? Ya, kurang lebih begini lah. Ya cantik istri saya lah. Nah, kemudian diajak pergi ke alam surga Tawatingsa. Nah, ketika itu para dewi sedang menari. Kemudian Sang Buddha bertanya, cantik mana? Para dewi itu atau istri kamu? Oh, istri saya kalau dibandingkan dengan para dewi itu seperti monyet yang tadi. Artinya luar biasa cantik sekali. Rupawan sekali para dewa itu. Nah, tingkat keempat, tidak perlu semuanya lah, cukup sampai keempat saja ya, atau mau semuanya juga. Tingkat yang keempat, alam surga para dewa Yama. Ada suka entah karena hanya kesamaan nama atau memang dewa Yamanya. Nah, kalau kita lihat sepertinya di Samyutta Nikaya perihal 3 utusan surgawi. Nah, di alam neraka itu ada yang mengadili, ada hakimnya yang bertanya mengenai 3 utusan itu, yaitu apa? Usia tua, sakit, kematian. Nah, kalau kita lihat apa di wihara-wihara Chinese, sering kan ada gambaran neraka kan? Terus ada
ada meja hakim yang ada buku-bukunya itu. Nah itu di dalam sutra itu disebut adalah Yama. Nah Yama di sini tidak tahu karena namanya istilahnya Yama atau memang itu adalah dewa Yama. Nah alam surga dewa Yama ini itu usianya sudah pasti ya, sudah pasti lebih bercahaya lagi, lebih terang benderang, lebih rupawan, dan usianya 2000 tahun surgawi. Satu hari di sana 200 tahun manusia. Dan terakhir lah, hitung lagi 2000 dikali 365 dikali 200 146 juta tahun. Ya. Udah panjang sekali itu usianya. Langsung ke tingkat yang paling tinggi saja ya. Surga yang pertama apa? Paranimita Wasawati. Penguasanya ini ada dua. Surga tingkat pertama yang paling tinggi ini. Tadi di atas surga Dewa Yama itu ada surga Tusita. Dan yang paling tinggi yang di atas surga Tusita, surga apa? Dimanarati. Di atas lagi Paranimita Wasawati. Nah, penguasanya itu ada dua, Wasawati dan Mara. Yang sering menggoda, yang sering menghasut, yang tidak ingin para makhluk itu terbebas dari lingkaran sengsara, ini adalah Mara. Mara Dewa Kuta, penghuni surga yang paling tinggi, surga para dewa yang paling tinggi. Jadi kalau dalam literatur Buddhis, yang sering menggoda manusia itu justru bukan iblis, tapi penguasa surga tingkat pertama. Penguasa alam surga para dewa yang paling tinggi, yang justru sering menghasut. Dan di atas 6 surga para dewa ini ada yang lebih tinggi lagi, yaitu alam surga para Brahma. Nah, para Brahma ini ada rupa Brahma, ya lebih tinggi lagi arupa Brahma. Nah, kalau 6 tingkat surga para dewa ini masih ada jenis kelamin, masih ada wanita, masih ada pria. Tapi kalau sudah alam Brahma, rupa Brahma, ini sudah tidak ada jenis kelamin lagi. Sudah tidak ada jenis kelamin lagi. Dan usia Dewa Brahma di alam Brahma yang paling rendah, itu sudah ada pakai tahun surgawi lagi hitungannya. Tapi asangkhaya kappa. Asangkhaya artinya tidak terhitung. Asangkhaya kappa artinya kappa yang sudah tidak terhitung lagi. Banyaknya kappa yang tidak terhitung lagi. Nah, kappa ini berapa lama? Satu kappa ini
tidak demikian. Kalau kita melihat di dalam suta, penggambaran mengenai berapa lama satu kappa itu, Sang Buddha memberikan perumpamaan ada sebuah gunung. Kemudian ada orang yang setiap 100 tahun sekali ya, mengusap gunung itu dengan kain sutra satu kali. Jadi 100 tahun sekali gunung itu diusap satu kali pakai kain sutra, sampai gunung itu habis rata dengan tanah karena diusap 100 tahun sekali pakai sutra sekali. Satu kapal belum selesai. Berapa lama kira-kira? Satu gunung itu bisa habis 1 miliar tahun pun belum selesai. Nah, dengan perumpamaan satu gunung bisa habis karena diusap 100 tahun sekali dengan kain sutra bisa habis, satu kapal belum selesai. Makanya dikatakan kalau terlahir di Arupa Brahma yang paling tinggi, alam kehidupan yang paling tinggi, itu kelahirannya tidak menguntungkan. Karena alam Brahma, Arupa Brahma yang paling tinggi, seingat saya itu 84.000 mahakapa. Hitungannya sudah mahakapa, bukan asangkhya kapa lagi. Dan satu kapa tadi menggunakan perumpamaan itu udah habis. Satu gunung itu udah habis, satu kapa belum habis. Satu gunung itu habis, satu kapa belum habis. Udah tidak terbayangkan lagi berapa lama. Nah, di alam surga seperti di Tawatingsa, di Tusita, itu banyak sekali para dewa yang mencapai tingkat kesucian. Dan sekarang ini Bodhisattva Maitreya atau Bodhisattva Maitreya itu sedang berdiam di alam surga Tusita. Jadi Maitreya ini belum jadi Buddha ya, belum jadi Buddha. Jadi tidak ada yang namanya Buddha Maitreya, karena masih sebagai Bodhisatta, masih statusnya itu masih sebagai Bodhisattva Maitreya yang sedang menunggu di alam surga Tusita. Nanti setelah sang ajaran Sang Buddha Gautama ini sudah dilupakan, sampai usia manusia itu turun menjadi 10 tahun, kemudian naik lagi menjadi 100.000 tahun, sampai ke 84.000 tahun, usia manusia bisa sampai 84.000 tahun. Nah, baru Bodhisattva Maitreya ini turun, lahir sebagai manusia untuk kembali mengajarkan dhamma, menemukan dhamma yang telah dilupakan. Dan ajarannya akan sama seperti Buddha-Buddha sebelumnya. Jadi jangan menunggu, saya nunggu Buddha Maitreya sajalah nantilah. Nah, kita menyia-nyiakan kesempatan kehidupan saat ini, karena di kehidupan saat ini ajaran Sang Buddha Gautama masih bisa dipraktikkan. Nah, manfaatkan sebaik-baiknya, berupaya untuk menapaki sang jalan. Nah, kalaupun di kehidupan ini kita masih belum berhasil, nah upaya kita itu sudah mengarah pada jalan dhamma, akan condong kepada dhamma. Nah, dengan melakukan kebajikan, menghindari keburukan, nah
kita memunculkan kondisi-kondisi yang baik agar tetap dalam jalan dhamma. Cukup ya? Jadi dengan tidak melakukan keburukan, memenuhi kebajikan, pemenuhan kebajikan. Tidak hanya kita mengkondisikan kebahagiaan kehidupan ini, tetapi juga kita mengkondisikan kebahagiaan setelah kematian, yaitu terakhir di alam surga, di alam bahagia. Tapi mungkin ada yang kritis, kalau surga itu tidak ada bagaimana? Dengan kita melakukan kebaikan saja, kita sudah mendapatkan manfaat di kehidupan ini. Dengan tidak melakukan keburukan, kehidupan ini saja kita sudah mendapatkan manfaat. Betul ya? Kita bahagia. Tidak melakukan keburukan, batin kita tenang. Kalau melakukan keburukan, dengar sirene polisi udah takut. Betul ya? Cemas hidupnya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Masih ada waktu. Ya. Arupa Brahma itu terlahir di Arupa Brahma kalau dia mengembangkan yang namanya Arupa Sanya. Secara umum orang Buddhis menyebutnya Arupa Cana. Tapi kalau kita menuju Sutta, tidak ada yang namanya Arupa Cana. Tidak ada pembagian yang namanya Rupa Cana. Arupa Cana itu tidak ada di Sutta. Kalau ada literatur lain, kalau kita dibandingkan dengan Sutta, ternyata berbeda. Patokan kita tetap Sutta, karena Sutta itu yang paling awal. Jana sendiri hanya 4. Apa yang kalangan Buddhis tahu sebagai Arupa Cana, di Sutta tidak disebut sebagai Arupa Cana, tapi Arupa Sanya, pengembangan persepsi non materi. Bingung. Nanti bisa dicari Arupa Cana. Ya, pengembangan persepsi itu namanya pengembangan persepsi. Dia mengembangkan persepsi arupa, non materi. Termasuk persepsi salah. Lebih netral ya. Kalau menurut saya loh ya. Kalau dikatakan persepsi salah itu menganggap sebagai yang kekal, apa yang tidak kekal dianggap sebagai kekal, itu persepsi salah. Apa yang tidak menarik sebagai menarik, apa yang duka sebagai suka, apa yang anatta sebagai atta, itu baru persepsi salah. Jadi untuk terlahir di Arupa Brahma yang harus mengembangkan yang namanya Arupa Sanya. Persepsi non materi. Ada lagi? Apakah dewa itu bisa nyusup ke tubuh manusia? Nyusup masuk ke tubuh manusia. Ya. Para dewa itu berada di alam manusia itu pun jijik, karena alam manusia itu bau. Bagi mereka itu bau sekali. Apalagi mau memasuki tubuh manusia, tak mau. Makanya kalau kita lihat Sutta itu, ketika Sang Buddha ceramah atau Sang Buddha sedang berdiam diri, nah para dewa yang ingin bertemu itu berdiri.
mendengar ceramah Sang Buddha berdiri. Satu sisi karena mereka itu tidak bisa merasakan capek. Satu sisi alasannya itu setelah Sang Buddha selesai ceramah, mereka langsung cepat-cepat ingin balik. Karena tahan alam manusia itu bau. Berarti yang sering masuk di manusia itu jenis makhluk apa? Dikendalikan itu sebenarnya ya, bukan dirasuki tapi dikendalikan. Ya bisa juga asura, bisa juga manupeta. Dan bisa juga ada ini dewa tingkat yang rendah, alam jatuh maharajika, karena mereka kan tinggalnya di bumi. Nah, kalau tinggal di pohon, itu mereka ada istananya di pohon. Gitu ya. Kalau alam surga yang tinggi, misalnya seperti alam surga keempat ke atas itu tidak mau. Turun ke bumi itu ya pas masih ada Sang Buddha, masih ada arahan. Setelah mendengarkan dhamma langsung sekejap menghilang, buru-buru pergi, tidak tahan. Itu ya. Ada lagi? Ya silakan. Nanti apakah manusia bisa lahir menjadi asura? Ya bisa. Itu kalau bisa, berarti itu mereka itu mengalami apa selama menjadi asura? Salah satu dari 10 perbuatan buruk tadi. Jadi, hah? Asura kan sakti-sakti. 10 perbuatan itu 10 perbuatan buruk mengarah pada salah satu dari 4 alam rendah itu. Tergantung kadarnya bagaimana. Nah, semakin buruk berarti semakin rendah. Yang paling rendah itu apa? Neraka. Jangan berpikiran pengen jadi asura lo ya. Kenapa waktu terjadi di surga terjadi peperangan, kenapa asuranya itu bisa bantu di dalam surga? Kenapa? Bisa? Bisa membantu atau penyertaan alam asura itu padu? Yang membantu saling membantu itu alam surga kelima dan keenam, Jatuh Maharajika dengan Tawatingsa. Asura hanya kelompoknya sendiri. Nah, kelompoknya sendiri itu apa ya? Asura dewa, asura peta, asura niraya. Dan di asura itu sendiri, di alam asura sendiri juga ada rajanya. Saya lupa namanya. Ada di sana. Nanti malam saya baca coba. Tapi yang tak penting juga sampai tahu nama rajanya. Itu banyak di Samyutta Nikaya ada. Perihal para dewa. Kadang lucu juga dengan ceritanya. Para dewa apa naik kereta kuda apa balik ke alam surganya. Dikejar asura di belakang. Dan ganti-gantian, kadang para dewa yang menang, kadang asura yang menang. Tidak melulu para dewanya yang menang. Nah, kalau di cerita yang di lain kan
kayak Dewa Zeus, penghuni Asgard, perangnya lawan alam bawah Netherworld. Jadi kalau udah main dulu ya sama nanti ya kalau itu ada banyak asuhan. Kalau dia ceritanya masalah Siwa itu kan seperti yang Nah, di Sanghita Nikaya itu ada Dewa Krishna, ada Dewa Wisnu juga, ada disebutkan ada Dewa Siwa juga, ada sutanya. Salah satu kisahnya itu ya, Dewa Siwa menemui Sang Buddha, mengucapkan satu syair. Kemudian Sang Buddha membalas dengan syair lain. Itu ya. Banyak sebenarnya dewa-dewa mitologi Hindu ada disebutkan dalam suta. Kayak Dewa Indra, Dewa Saka, Mahabrahma juga ada. Manusia supaya bisa mencapai surga dewa. Kenapa? Jalan ke surga, jalan ke dewa. Itu yang saya sebutkan tadi. Menghindari 10 perbuatan buruk. Tidak melakukan segala keburukan, melakukan yang namanya pemenuhan kebajikan. Itu terlahir di alam surga para dewa. Jadi kalau kita tidak menjalankan sila, itu sering melakukan pembunuhan, mengambil yang tidak diberikan, melakukan perbuatan asusila sampai menguasai bisa melakukan. Ya, jangan harap bisa terlahir di dalam surga. Ada lagi? Yang menentukan kematian manusia itu ada. Apa? Menentukan kematian manusia. Apanya? Menentukan umur manusia itu. Menentukan apa? Umur. Yang menentukan ada perumpamaan. Kalau pelita mati itu ada yang mati karena sumbunya habis, ada yang minyaknya habis, ada yang karena minyak dan sumbunya habis, ada yang karena tertiup angin. Artinya ada yang karena batas usia manusia sudah habis. Artinya dia telah mencapai batas usia maksimal manusia di masa itu. Nah, misalnya kayak sekarang batas usianya itu misalnya 75 tahun. Nah, ada juga yang meninggalnya karena karma untuk dia terlahir sebagai manusia itu sudah habis. Ada yang karena dua-duanya, ada yang karena tertiup angin. Tertiup angin itu ada faktor-faktor yang di luar, misalnya kecelakaan karena ceroboh bawa mobilnya jadi kecelakaan. Nah, itu faktor luar. Nah, kalau dari faktor karma ya itu misalnya sering di kehidupan sebelumnya sering melakukan pembunuhan, maka memiliki usia yang pendek. Kalau kehidupan sebelumnya menghindari pembunuhan makhluk hidup, maka memiliki usia yang panjang kalau terlahir sebagai manusia. Itu ya.
ketika menjelang kematian itu ada tanda-tandanya. Salah satu contoh, ada seseorang di zaman Sang Buddha itu ketika menghadapi kematian melihat ada 6 kereta surgawi datang. Nah, 6 kereta surgawi itu mewakili 6 alam surga. Jadi dia sendiri yang menentukan mau ikut kereta yang mana. Istilahnya mereka dijemput para dewa. Para dewa itu menyambut. Gitu. Ada lagi? Tak cukup? Ya. Kemarin itu di bunuh diri ada kejadian umat yang meninggal ketika melakukan namaskara yang ketiga. Itu dia sebagai upasaka yang aktif dan dia bernama Bapak Darmo. Itu menurut pandangan ini bagaimana? Mengenai apanya? Mengenai kematian ini. Kemananya atau bagaimana? Boleh dibilang begitu Ustaz, kalau dari pandangan sebelah itu kan ketika orang melakukan kebajikan sesungguhnya meninggal Ya. bisa memastikan bahwa dia masuk surga, tapi kita tidak. Ya, tergantung kondisi pikirannya. Yang tahu ya cuman orang itu sendiri. Kalau dia ketika namaskara itu bernamaskara dengan penuh keyakinan, ya kemungkinan besar terlahir di alam surga, penuh keyakinan terhadap Buddha Dhamma Sangha. Tapi kalau namaskaranya itu hanya formalitas, hanya buku, tanpa memunculkan rasa keyakinan, penghormatan, ya karma semasa dia hidup itu yang menentukan. Tidak melulu pasti terlahir di alam baik, itu tidak melulu. Tergantung kondisi pikiran dia bagaimana ketika momen sebelum kematian ketika dia namaskara itu. Tapi ya kemungkinan besar kalau orang bernamaskara, kewihara bernamaskara itu biasanya kondisi batinnya itu bukan yang buru-buru. Betul ya? Setidaknya persentase pikiran baik itu lebih banyak. Tapi balik lagi, karma dia semasa dia hidup itu dominan yang mana? Nah, taruhlah misalnya semasa hidup itu sering berbuat buruk, tapi di momen kematiannya itu dia teringat akan hal yang baik. Nah, bisa saja karena pikiran terakhir itu adalah kondisi yang baik, batinnya berbahagia, dia terlahir di alam surga. Tapi tidak lama, bisa saja sehari di alam surga. Jadi tidak melulu pikiran terakhir itu ini. Ya bisa saja terlahir berupaya, nanti saja lepas meninggal saja saya ingat yang baik-baik. Sekarang saya senang-senang dulu. Lalu dia bisa mengarahkan pikirannya. Dia terlahir di alam surga, tapi ya bentar, mau terlahir di alam surga sebentar. Dan terlahir sebagai manusia saja baru jadi janin langsung meninggal, betul ya? Tapi di alam surga itu juga bisa juga. Bisa saja cuma sedetik di alam surga, sedetik terus lanjut lagi kan sering berbuat buruk, lahirnya di alam menderita. Nah, ada satu kisah seorang ratu penyokong sangga. Banyak melakukan perbuatan baik, tapi karena ada satu perbuatan buruk yang dia sesali dan menjadi pikiran terakhirnya, terlahir di alam neraka.
tapi hanya selama 7 hari. Sampai raja itu bertanya kepada sang Buddha, sang ratu itu lahir di mana? Karena lagi terakhir di neraka, sang Buddha berdiam diri. Nah, di hari ke-8 ratu itu meninggal di alam neraka, terlahir di alam surga. Nah, di hari ke-8 baru sang Buddha menyebutkan kalau dia terlahir di alam surga. Karena kalau disebutkan terlahir di alam neraka, nanti malah muncul ketidakyakinan. Loh, ratu saya ini semasa hidup saya berbuat baik, kok bisa terlahir di alam neraka? Nah, kalau tidak Anda ngerti cara kerjanya kan, jadi malah, berarti percuma berbuat baik. Nah, kita berbuat baik, berbuat buruk itu hanya masalah waktu untuk berbuah. Tinggal yang mana dulu yang berbuah. Ya bisa saja perbuatan sering berbuat buruk, tapi perbuatan baik dulu yang berbuah. Nah, seakan-akan dia mengalami kebahagiaan. Ada ya orang yang perbuatannya bagaimana, tapi hidupnya happy aja. Ya karena karma baiknya sedang berbuah. Gitu ya. Jadi pikiran terakhir dan masa hidupnya itu banyak melakukan yang mana, yang dominan. Kecenderungan batinnya juga bagaimana. Nanti kalau pelimpahan jasa itu saudara kita yang di surat-surat bisa naik. Ya, itu tadi syaratnya. Ada kebajikan yang kita lakukan. Kemudian malu yang tujuh itu mengetahui. Makanya kita harus ketika melakukan pelimpahan jasa itu benar-benar mengucap, bukan hanya di pikiran saja, karena tidak semua malu bisa baca pikiran. Benar-benar diucap. Ya, kalau tahu namanya ya sebut namanya. Mendiang siapa? Tapi kan di bicara sudah meninggal. Ya tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah. Ya boleh kalau supaya pikiran kita terfokus, saya boleh pakai fotonya, boleh. Makanya ditambahi bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Jadi syaratnya itu terjadi itu kalau mengetahui, kemudian mereka turut berbahagia. Kalau tidak mengetahui tidak bisa turut berbahagia. Kalau mengetahui tidak turut berbahagia, ya tidak terjadi. Makanya selagi kita hidup itu berupaya untuk mengembangkan sikap turut bersukacita kalau melihat orang lain melakukan kebaikan. Bukan memunculkan namanya iritasi. Iritasi itu seperti itu paling mau cari muka sajalah. Kan ada begitu kan ya. Nah, kalau kita masa hidup itu melihat orang melakukan kebajikan, sulit untuk bersukacita, nanti terlahir di alam beta, sulit untuk menerima pelimpahan jasa. Nanti lihat keluarganya melakukan pelimpahan jasa, Pak, giliran saya sudah mati saja, baru membuat baik untuk saya masih hidup cuek-cuek saja. Nah, jadi ini susah. Kenapa pelimpahan jasa hanya ada di alam manusia? Pelimpahan jasa yang ada di alam manusia, di alam lain tidak ada. Karena juga ada berupa dewa dan manusia. Yang melakukan pelimpahan jasa, yang menerima pelimpahan jasa
bukan hanya satu jenis makhluk. Kan banyak yang menyampaikan itu hanya satu jenis makhluk peta yang bisa menerima pelimpahan jasa. Itu tidak demikian. Karena ada satu suta itu, ada Raja Dewa Yakha, Dewa Wesawana, minta pelimpahan jasa. Yang sesungguhnya satu jenis peta, satu jenis makhluk halus, itu bukan satu jenis makhluk halus yang bisa menerima pelimpahan jasa, tapi satu jenis makhluk halus yang bisa makan sesajian. Nah, kalau kita sembahyang melakukan persembahan seperti buah begini, nah itu hanya satu jenis makhluk halus, makhluk peta yang bisa makan itu. Bukan yang satu-satu jenis makhluk yang bisa menerima pelimpahan jasa. Selama makhluk itu bisa mengetahui, selama makhluk itu bisa turut berbahagia, artinya makhluk itu bisa menerima pelimpahan jasa. Selama makhluk itu bisa melakukan kebajikan, selama makhluk itu bisa mendedikasikan kebajikan, makhluk itu bisa melakukan pelimpahan jasa. Nah, artinya apa? Alam binatang tidak bisa menerima pelimpahan jasa. Karena tidak bisa mengetahui, tidak bisa berbahagia. Demikian juga alam neraka juga tidak bisa. Karena tiap momen itu alam penghuni neraka itu menderita. Tidak ada istilah libur. Pintu neraka terbuka, jalan-jalan ke bumi, tidak ada cerita begitu. Tiap momen menderita. Yang terlahir di alam arupa Brahma juga tidak bisa. Jadi itu, siapa yang bisa menerima pelimpahan jasa? Mereka yang bisa mengetahui dan turut berbahagia bisa menerima pelimpahan jasa. Siapa yang bisa melakukan pelimpahan jasa? Mereka yang bisa melakukan kebajikan dan mendedikasikan kebajikan, itu yang bisa melakukan pelimpahan jasa. Itu ya. Cukup? Tidak pulang nanti. Ya, semoga apa yang disampaikan ini memunculkan semangat bagi kita semua untuk memantapkan diri dalam praktik dhamma, menghindari segala keburukan, memperbanyak kebajikan. Sabisata bawantu sukitata, semoga semua makhluk itu berbahagia.